Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kami semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah struktur data. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jamalia Nurlete. Dan saya Markus Robert Latuael. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Langkah-langkah penyelesaian masalah untuk kasus yang dapat diproses secara terkomputerisasi. Algoritma flowchart. Algoritma flowchart adalah algoritma yang disajikan menggunakan simbol-simbol flowchart. Algoritma ini merupakan gambaran logika pemecahan masalah sehingga kita lebih mudah untuk memahami logika proses yang dilakukan. Untuk membuat algoritma flowchart, Anda dituntut untuk mempelajari dan memahami simbol-simbol flowchart untuk memecahkan masalah-masalah algoritma. Setelah Anda paham, maka Anda akan lebih mudah memahami algoritma flowchart dan Anda akan mampu untuk membuat sendiri algoritma flowchart untuk kasus yang ingin Anda pecahkan. Algoritma flowchart menghitung luas lingkaran, luas segitiga, luas persegi panjang, dan menampilkan hasilnya. Berikut kami akan uraikan beberapa contoh penyajian algoritma flowchart dalam dunia matematika. Di antaranya ada algoritma flowchart untuk menghitung luas lingkaran, luas segitiga, luas persegi panjang, dan menampilkan hasilnya. Algoritma flowchart untuk menghitung luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah luas lingkaran pi kali R, di mana pi adalah 13,14 dan R adalah jari-jari lingkaran. Contohnya, algoritma menghitung luas lingkaran di mana jari-jari lingkaran diinput oleh pengguna dan menampilkan hasilnya. Di sini kita akan contoh algoritma flowchart-nya untuk menghitung luas lingkaran. Awal kita menggunakan terminator. Terminator adalah fungsinya untuk mengawali atau mengakhiri. Kita memakai untuk awal start, kita memakai garis alir atau flow line untuk menghubungkan ke privation atau proses inisialisasi atau operasi atau pemberian harga awal. Di sini luas sama dengan plot, jari-jari int, P adalah plot, dan PE sama dengan 3,14. Selanjutnya kita akan menyambungkan dengan menggunakan garis alir atau flow line untuk input. Di sini inputnya kita menggunakan simbol proses, input atau input data. Di sini inputnya adalah jari-jari. Jari-jari kita sambungkan ke proses. Proses ini dilambangkan sebagai perhitungan atau pengolah data. Pengolah data ini kita tulis luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Selanjutnya digabungkan lagi dengan garis alir ke proses input atau output data atau parameter dan informasinya. Di sini output luas dipakaikan dengan garis alir lagi, akhirnya dipakai dengan terminator akhir program dari program ini, dan selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2, algoritma flowchart menghitung luas segitiga. Pertama kita masuk ke rumusnya dulu. Rumus luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, di sini kita masuk ke dalam contoh algoritma flowchart untuk menghitung luas segitiga, di mana alas dan tingginya diinput oleh pengguna dan ditampilkan hasilnya. Oke, untuk langkah pertama kita menggunakan simbol terminator untuk awal. Terus kita menggunakan simbol flow direct untuk garis sama tanda telunjuknya itu.
Nah, setelahnya karena kita akan menginput, alasnya kita menggunakan simbol input output. Sama halnya dengan tinggi, kita juga menggunakan simbol input output. Nah, setelah sampai di rumusnya, kita menggunakan simbol processing yang kotak ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi karena kita mau mengeluarkan hasilnya, kita menggunakan simbol input output. Setelah itu selesai. Nomor 3, algoritma flowchart menghitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita akan melihat contoh algoritma flowchart untuk menghitung luas persegi panjang, di mana panjang dan lebarnya diinput oleh pengguna dan ditampilkan hasilnya. Oke, untuk awal kita menggunakan simbol terminator. Setelah itu kita menggunakan garis flow line untuk menghubungkan ke berikutnya. Setelah itu, karena di sini kita akan menginput panjang, kita menggunakan simbol input output. Setelahnya lagi kita menggunakan simbol input output karena kita akan menginput lebar. Nah, sampai di rumusnya kita menggunakan simbol processing karena kita akan menggunakan rumus. Kembali lagi untuk menampilkan hasil luas persegi panjangnya, kita menggunakan simbol input output. Setelah itu kita kembali menggunakan simbol terminator untuk menyelesaikan flowchart gitu.